Karena Allah mengatakan dalam hadis qudsi, wahai hambaku, wahai ibn Adam, perhatikan hubungan kamu dengan saya di dua waktu setiap hari, akan aku penuhi urusan kehidupan kamu antara keduanya. Kata Allah Ta'ala dalam hadis qudsi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam satu riwayat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahat ala fata'arrafu laha. Yang artinya, sesungguhnya Allah Tuhan kalian memiliki di dalam saat-saat di setiap hari kalian ada nafahat, pemberian khusus, saat-saat mustajab. Ala mata'arratulah, maka carilah itu, usahakanlah oleh kalian untuk mencari dan mendapatkan saat-saat yang mustajab tersebut. Hadis ini menjelaskan setiap hari dari umur kita ada satu saat yang mustajab. Setiap hari. Hanya saja itu dirahasiakan oleh Allah. Kapan? Saat jam berapa? Saat kapan? Dirahasiakan oleh Allah. Nabi pun tidak memberitahukan kepada kita. Cuma Nabi beritahukan kepada kita, carilah, usahakan kalian mencari, mengejar. Karena tidak diberitahu kapan waktunya, maka kita harus selalu mencari. Setiap waktu dan setiap saat kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai bentuk kebaikan. Sebagaimana saya juga pernah mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu ma'rufin shadaqah. Setiap perbuatan baik itu nilainya sedekah. Setiap perbuatan baik. Jadi sedekah yang kita lakukan, nilai kebaikan, kebajikan yang kita lakukan, bukan hanya materi, bukan hanya uang, bukan hanya benda. Semua kebaikan yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Dan kita bisa melakukan kebaikan yang bisa kita lakukan, insya Allah ada selalu. Dan itu yang kita jadikan modal untuk mendapatkan nafahat dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun dari sisi waktu, memang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberitahukan secara pasti apakah itu di saat selesai sholat subuhkah, selesai sholat zuhurkah, maghrib atau kapan. Namun ada saat-saat yang mana baginda kita Nabi SAW di dalam sehari-harinya berusaha untuk melakukan kebajikan, kebaikan yang lebih dibanding dengan waktu-waktu yang lain. Itu yang diperhatikan oleh para sahabat Nabi SAW dan juga para anak cucu keluarga Nabi yang hidup di saat itu, khususnya keluarga ahli bait Nabi SAW, yang kemudian mereka menceritakan saat-saat yang Nabi SAW khususkan, saat-saat yang Nabi SAW sangat memperhatikan waktu itu lebih dari waktu yang lain. Kemudian setelah diteliti, kemudian setelah diperiksa, diperhatikan oleh para sahabat dan juga para keluarga Nabi SAW, maka disimpulkan bahwa ada saat-saat yang kita sangat sekali dianjurkan untuk perhatikan. Sebagaimana yang disimpulkan oleh Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Abbas radhiyallahu ta'ala, beliau mengatakan, jika kalian menginginkan atau jika kalian ingin memperhatikan secara khusus waktu-waktu tertentu di dalam setiap hari kalian, maka
kalian silakan pilih 4 waktu dari semua saat yang kamu lewati mulai pagi sampai malam. Ya, mulai pagi sampai malam beliau menyimpulkan dan memberitahukan kepada kita. Karena menurut apa yang beliau sudah pelajari dan beliau sudah terima dari para guru beliau, bahwa waktu dan saat yang sangat diperhatikan oleh baginda Nabi SAW, dan alhamdulillah ini juga merupakan waktu yang sebagian besar para habaib, para anak cucu Rasulullah SAW memperhatikannya. Kapan itu? Falyahfad arba'a sa'atin. Perhatikanlah 4 saat, 4 waktu. Kalau di lain waktu kalian mungkin terlalu sibuk dengan kegiatan duniawi kalian, silakan. Tapi dalam 4 waktu ini jangan sampai kalian meninggalkan karena sibuk urusan dunia. Apa itu? Kapan itu? Beliau mengatakan qabla al-fajr. Yang pertama adalah sebelum fajar. Alhamdulillah saat ini di bulan puasa ini kita selalu bangun sebelum fajar, kita sudah dibangunkan untuk waktu sahur, untuk makan sahur. Nah, saat itu kita gunakan. Wabil ashari hum yastaghfirun. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita, di antara umat Nabi, di antara hamba Allah yang istimewa, di antara hamba Allah yang sangat-sangat dekat dengan Allah, dekat dengan ampunan Allah adalah di antaranya wabil ashari hum yastaghfirun, yang menggunakan waktu sahar. Waktu sahar itu dini hari, sebelum masuknya waktu subuh itu waktu sahar. Makan sahur itu makan di waktu sahar, tidak makan sahur. Jadi yang namanya sahur itu adalah waktunya. Nah, makan di waktu sahar itu namanya waktu makan sahur. Wabil ashari hum yastaghfirun, yang selalu istighfar di waktu sahar, di waktu dini hari, jam 2, setengah 3, sampai kapan? Sampai masuk fajar. Qabla al-fajr ini gunakan. Untuk paling bagus kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang menegaskan, hamba yang istimewa adalah hamba-hamba yang di waktu sahar mereka itu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama di kalangan para sahabat, para habaib, para ahli bait Nabi SAW menyimpulkan amal paling bagus waktu sahar adalah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah selesai kita makan sahur di pagi hari, menunggu datangnya azan, atau mungkin setelah azan sampai dengan qomat, kita banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan astagfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Dengan jumlah terserah kita, semakin banyak semakin bagus. Ini yang pertama, qabla al-fajr. Kemudian yang kedua, waktu yang kedua adalah ba'dal fajr ila tulu'is syamsi. Setelah masuk waktu fajar. Jadi tadi sebelum fajar, selesai makan sahur, kita langsung istighfar, tinggalkan dulu melihat televisi, tinggalkan dulu semua kehidupan duniawi termasuk medsos, kita tutup dulu, kita hubungkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian begitu masuk waktu fajar, kita siap-siap untuk melaksanakan sholat subuh. Selesai sholat subuh, kita jangan tidur dulu, kita jangan keluar dulu dari masjid, dari tempat sholat kita. Perbanyak munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Ila waqti tulu'il fajr, sampai terbitnya matahari. Selesai sholat subuh, kita duduk berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai terbitnya matahari. Ini adalah waktu yang sangat mustajab. Bahkan baginda kita Nabi SAW di dalam salah satu sabda beliau menyatakan, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian dia duduk di tempat sholatnya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dengan terbitnya matahari. Sebelum dia keluar dari tempat sholatnya, apakah di masjid, apakah di musola, sebelum dia keluar dari tempat sholatnya, dia pamitan lagi kepada Allah dengan sholat 2 rakaat, dinamakan dengan sholat isra, sholat bersyukur kepada Allah karena Allah berkenan menerbitkan lagi matahari. 2 rakaat sholat isra, maka Nabi SAW mengatakan itu pahalanya sama dengan orang yang melaksanakan atau pulang dari haji umrah makbul, diterima, sempurna, kata Nabi SAW.
Setelah selesai subuh sampai terbit matahari kita usahakan. Apa yang kita baca, apa yang kita sampaikan kepada Allah dalam munajat kita, sudah kita diberitakan. Kita sudah diberikan tuntunan oleh guru besar kita, Al-Habib Al-Imam Habib Lawal Haddad. Kita baca Radibul Haddad, kita baca Wirdul Latif, kita baca Wirdul Latif, teruskan dengan surat Waqiah, teruskan dengan Hizbun Nawawi, terbit matahari. Sudah, kita pulang dari masjid dalam mendapatkan pahala haji umrah sempurna. Kemudian yang ketiga, qoblal ghurub, sebelum terbenamnya matahari, sebelum kita buka puasa. Kembali saya katakan, tidak usah kita melihat TV hanya untuk menunggu datangnya waktu takjil. Kita gunakan untuk apa? Meneruskan tadarus kita, supaya kita bisa khatam minimal 1 bulan puasa ini, minimal kita bisa khatam 1 kali khatam 30 juz. Menjelang buka puasa kita isi dengan qiraatul Quran, kita isi dengan mungkin ada majlis ta'lim. Kemudian di ujung-ujung daripada sebelum kita takjil, kita isi dengan istighfar, syahadah, asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar, sebelum terbenam matahari. Kemudian yang keempat, kata beliau Habib Ahmad bin Hasan Al-Qas, waktu yang keempat adalah bainal isya'ain. Antara maghrib dan isya kita gunakan waktu untuk bermunajat kembali kepada Allah SWT. Apa yang kita baca? Kembali kita baca Al-Quran. Masih ada waktu, kita isi dengan Ratibul Haddad atau Ratibul Aqqas, masuk waktu isya. Maka kita jika memperhatikan 4 waktu ini, maka insya Allah kita akan diperhatikan oleh Allah SWT. Semua urusan kita diperhatikan oleh Allah SWT. Karena Allah mengatakan dalam hadis qudsi, wahai hambaku, wahai ibn Adam, perhatikan hubungan kamu dengan saya di 2 waktu setiap hari, akan aku penuhi urusan kehidupan kamu antara keduanya. Kata Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, perhatikan 2 waktu hubungan kamu dengan saya, nanti akan aku perhatikan urusan dunia kamu. Kapan 2 waktu itu? Di awal pagi dan di awal malam. Awal pagi mulai fajar sampai terbit matahari. Awal malam mulai dari akan terbenam matahari sampai dengan masuk ke waktu isya. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله